Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Yusuf Muhammad. Dan kali ini saya akan belajar Linux mulai dari nol. Yang pertama di sini ada basic command syntax. Ya, basic command syntax ini ya command syntaxnya untuk Linux yang paling dasar. Yang pertama kita disuruh untuk mengetik ls yang merupakan singkatan dari list. Nah, pertama kita coba ls. Kita type di sini ada boxnya. Kita masuk type ls. Nah, ini sysadminnya itu punya list untuk direktorinya apa aja ya. Pertama ada desktop, dokumen, download, music, picture, public, template, sama videos. Nah, kalau kita ganti ke ls-nya ngetik besar semua kayak gini, tuh dia nggak ada nggak dibolehin, nggak dapat izinnya gitu. Jadi ls ini kayak list buat yang dimiliki sama username-nya ini. Oke, kita lanjut. Yang kedua, di sini ada argumen. Nah, argumen ini kayak kita mau masuk ke directory yang mana. Kita coba ke yang pertama, disuruh ke ls list comment type given by directory. Kita masuk ke dokumen. Oke. ls documents. Nah, di dokumen itu isinya kayak gini, ada school, terus apa aja gitu ininya. Tuh. Untuk yang kedua itu because Linux is open source, there's something interesting secret. Ada kayak rahasia-rahasia gitu yang ditambahin sama developernya. Untuk contohnya kita bisa type aptitude mu. Kita coba seperti yang ini, aptitude mu. Sini. Nah, kalau nggak ada ya juga nggak ada Easter egg sama programmernya. Di sini nggak ada apa-apa. Oke. Kita lanjut ke option. Command option. Option can be used to alter behavior command. Contoh ls list tadi buat kasih kita negasi L atau strip L option yang disediakan sama ls commandnya tadi. Jadi strip L itu kayak diberi penjelasan yang lebih panjang gitu, menjabarkan isinya apa aja gitu. Nah, kayak ini. Jadi kita coba kita type di sini ls strip L kecil bukan L besar. Kita coba enter. Nah, di sini ada totalnya ada 4. Ya ini. Kemudian di sini ada strip R. Strip R ini buat reverse. Kalau nggak salah. Oh ya, benar, reverse. Jadi kita kalau ls biasa kan munculnya kayak gini. Yang pertama ada desktop, download, music, picture, public. Kalau ls strip R dia dibalik, videosnya dulu, public, sama sampai desktopnya itu di akhir. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa dicoba kayak gini. Nih, ls strip L. Kita coba kayak tadi yang kayak gini. Terus kita coba ls strip L strip R. Apakah dibalik? Nah, dibalik. Ya, yang ini 49 namanya di atas. Tapi kalau di sini dia di bawah. Tuh, videos, desktopnya dibalik semua. Tuh. Nah, kalau ini kita coba ls strip rl. Ternyata tetap
nggak ada yang berubah gitu. Kemudian kalau aptitude kayak tadi kayaknya nggak ada apa-apa deh. Aptitude tetap nggak ada Easter egg yang disediakan di program ini. Kemudian ada strip v verbose, biar panjang aja kata-katanya gitu. Aptitude survey kita coba tuh dipanjang-panjangin, bertele-tele. Kalau semakin panjang V-nya juga semakin panjang jawabannya. VV didn't I already, itu kan udah diberitahu kalau nggak ada apa-apa atau Easter egg. Kalau kita coba lagi aptitude PV pasang lagi udah nggak ada apa-apa di situ. Keep adding strip option to see how many unique response. Kita coba sampai ke 4. Kita coba, mungkin coba lagi satu lagi. 5. Ya nggak ada, udah habis ternyata, mentok sampai di 4. Kemudian kita ada printing working directory. Jadi kita masuk ke directory terus directory-nya lagi. Tuh. Yang pertama kita pwd di sini kayaknya D-nya directory ya. Kita coba typing di sini pwd. Oh ini nih. pwd command the working prints the working directory, itu panjangannya. Kita coba pwd. Kita di directory home sama sysadmin. Jadi di sini ada slash, masuk kita ke home sini, kemudian kita ada di sysadmin ini. Tuh. Oke, kita next. Changing directories. Kita pindah directory. Kan tadi kita masih di sysadmin ini. CD itu singkatannya dari changing directory. Gitu. Buat komen aja, buat pindah directory, mungkin dari sini ke sini atau sini ke sini gitu. Kita coba CD spasi documents. Nah, kita udah masuk ke directory documents gitu. Kalau kita coba typing cd slash spasi slash, nah dia akan keluar dari directory dokumen itu sendiri tuh ya, atau mungkin kita balik ke directory yang awal. Oh ya, balik ke directory yang awal, kita bisa masuk ke home, berarti cd spasi slash home slash sysadmin. Oh, nggak bisa. Use this path argument cd pasti. Oh, aku belum nambahin ini, slashnya clear, slash home slash sysadmin. Nah, kita masuk ke sysadmin kayak di video ini. Jadi dari ke home, ke slash tadi ke home, terus masuk ke sysadmin. Untuk ngeceknya kita bisa typing pwd. Nah, home sysadmin. Masuk ke dokumen lagi, secara singkat langsung aja ketik documents. Udah, kita masuk ke dokumen lagi. Oke, ini kita masuk ke dokumen, terus kita
disuruh masuk ke school, terus kita ke art. Berarti caranya juga sama, cd school slash art gini. Dalam dokumen, di dalam sysadmin ada dokumen, di dalam dokumen ada kita masuk ke school, kemudian kita masuk ke art. Buat ngeceknya lagi kita bisa typing pwd di sini. Nah, sysadmin dokumen school ke art. Oke. Oh, di sini juga kita bisa satu-satu masuknya. Jadi kita mau typing dokumen dulu, terus masuk ke cd school. Kalau cd school udah masuk, kita bisa typing lagi cd slash art. Iya kayak, atau cd art aja. Kayak cd art. Kemudian di sini kita kalau mau keluar dari direktorinya, kita bisa typing cd spasi titik-titik buat keluar. Tuh, keluar dari directory art yang pertama. Kalau kita typing lagi yang kedua, kita keluar dari school. Tuh. Terus kalau mau masuk lagi ya typingnya cd ini school satu-satu kayak ini, masuk ke school, terus cd art. Nah, masuk satu-satu. Kalau mau lebih singkatnya, kita bisa typing cd di sini sama tanda yang gini, namanya apa dah? Nah, tanda yang kayak gini ini tanda itu. Jadi kita bisa langsung keluar dari sini. Kita nggak masuk ke mana-mana gitu. Oke, next. Listing file, listing ke di ls. Kita coba ls. Oke, kayak gini udah. Terus to learn detail about a file such as type file, permission, ownership, or timestamp. Oke, kita bisa ls l gini. Kemudian bisa masuk ke /var /log. Kita mau masuk ke var log. Nah, ini total 824. Banyak juga. Tuh, kayak gini. Simbolnya kalau D directory, kalau strip itu regular file, ini directory regular file ini. Terus L itu simboling, nggak ada simboling. Kalau S socket, P pipe, B block file, C karakter. Sini permissionnya itu yang ini. Nah, ini permissionnya gitu. Terus yang satu ini itu hardlink count. Berapa jumlah hardlink point yang ada di filenya. Terus yang syslog root ini itu ownernya. Kemudian ada grup ownernya, ada di sini ada ADM, ada root. Tuh. Nah, di sini yang ini sebelah sini itu menandakan file size-nya ukurannya berapa. Di sini juga ada tanggalnya, timestamp. Terus yang paling kanan ini itu file name. Oke, kita sorting. Kalau T itu buat timestamp, berarti kita coba list strip lt /var/log. Nah, dari yang terbaru sampai yang paling lama 2014. Kemudian kita coba di S buat size-nya. ls l s kayaknya s besar. Terus /var/log. Nah, ini yang paling besar. Paling besar muncul di awal. Kemudian ada R tadi buat reverse.
kita bisa typing. Kalau mau diurutin dari yang kecil sampai gede, L terus S terus R, kita typing var/log. Salah kah? Oh, belum ada itu ya, salah. L S R /var/log. Nah, udah dari yang paling kecil sampai paling besar. Kalau buat R-nya doang kayak buat apa? Reverse alfabet. Ya hurufnya mungkin dari awal atau dari akhir. Kita coba ms /r /for/. Nah, W U ke S tuh. Next, selanjutnya ada administrative access, SO command. SO command ini the shell is imply a text input convert by default to specify will open a new shell. Oh, buka shell baru as the root user, karena di sini ada 2 user, jadi kita bisa pindah-pindah. Kita coba SU strip. Nah, untuk passwordnya, karena yang di atas tadi passwordnya ini sama netlab 123, jadi kita tinggal masukin di sini netlab 123. Kita sudah pindah user ke root. Ya, belumnya tadi di sysadmin kita sudah pindah ke root. Oke, kalau mau balik ke sysadmin kita tinggal tap exit aja. Nah, dia sudah logout sendiri dan kembali lagi ke sysadmin. Kita coba SL untuk membuka administrative access, tapi nggak bisa gitu. Tapi kalau kita mungkin administrative aksesnya ke root, kita bisa netlab 123. Nah, kita coba di sini SL. Tuh, kita bisa masuk ke administrative access. Nanti masih di root, kita exit dulu ke sysadmin. Oke, the sudo command. The sudo command allow user execute command without creating new shell, tanpa membuat shell baru. Berarti nggak usah pindah ke root, gitu bisa seharusnya nggak execute commandnya. Kita coba di sini sudo SL, karena tadi di sysadminnya tidak bisa, yang bisa di root. Nah, ada sudo password for sysadmin. Kita coba netlab 123. Nah, dia bisa ngebuka aksesnya. Oke, next. Di sini ada permission. Nah, ls masih sama kayak tadi. Strip L buat komennya, yang buat ngelis tadi. Kemudian di sini ada cd change directory kalau misalnya. Cd, kita coba cd /document. Nah, kita masuk ke sini. Kalau udah, kita masuk ke list tadi ls l, kita cari file yang namanya hello.se. Nah, ini udah ada hello.se, sama yang kayak tadi. Hello.se nya ini masuk reguler, terus permission field nya
terus ownernya siapa, grupnya, sama yang lain. Oke, kita bisa next. Nah, dari ini tadi kita kayak bisa pindah deh. Oh, kita masih di dokumen. Nanti gak usah typing yang di dokumen tadi. Kita bisa masukin chmod. Nah, chmod ini tuh apa sih? Change modes buat pindah akses di Linux-nya. Nah, udah kita coba. Oke, udah gini. Terus kalau kita mau masuk ke .hello .hello .sa nah, kita masih nggak bisa soalnya belum kasih ch nya tadi, chmod, change mode. Cara gimana sih ch mod u plus x hello.sa buat pindah ke apa hello.sa. Nah, u nya sendiri tuh buat apa sih? Komennya itu yang dari komen. Nah, u nya itu untuk merepresentasikan usernya yang boleh masuk ke situ. Terus kasih tanda plus buat nambahin x ya, karakter buat mengeksekusinya. Ini kayak gitu. Terus kita masuk ke ls strap l hello.sa. Kalau sudah hijau seperti ini berarti kita berhasil masuk gitu. Nah, hijau jadi kita sudah berhasil masuk dan kita bisa mengeksekusi ./hello biasanya. Nah, kita bisa mengeksekusinya di sini. Kemudian changing file ownership. Ganti file ownership-nya. Tekan tadi di sini, dokumen. SD masih di hello.sa kita tadi. Buat ngeceknya ya ls tadi, l kita cek. Nah, kita masih di sini nih. Buat keluarnya kita bisa type sudo kayak tadi. Berubah dari yang sysadmin ke rootnya. Jadi kita type di sini sudo, terus chown untuk pindah change owner. Kita root, rubah jadi root sama hello.sa-nya. Nah, kalau kayak gini sudah, kita cek dulu ls strap l hello.sa. Nah, di sini udah berubah. Yang awalnya tadi sysadmin hello.sa-nya sudah berubah jadi root. Tuh. Nah, kita coba. Karena yang di sini tadi pakainya root, kalau di tab juga mungkin nggak bisa. /hello.sa. Nah, nggak bisa karena sudah ganti root. Tuh. Kalau mau balikin lagi juga kita pakai sudo /hello/nya .sh. Nah, bisa kan? Next, viewing files buat lihat filesnya. Oke, catanimals.txt. Cat ini buat nampilin
tnet, yaitu nampilin konten apa aja yang ada di txt-nya itu. Kita coba cat spasi animals.txt. Di sini ada retriever, kedua badger, bat, wolf, sama eagle. Nah, kayak gitu, seperti ini. Kemudian ada head sama tail. Head sama tail ini kayak atas sama bawah gitu. Kita coba dulu keluarin semuanya. Cat alpha.txt. Alfabetnya kita keluarin. Nah, ini A is for apple, B is for bear, C is for cat, sampai Z is for zebra. Nah, kalau mau ambil atasnya doang sama bawahnya doang, kita tinggal type aja head alpha dot txt. Nah, diambil dari A sampai J. Terus kalau mau ekornya aja yang akhirnya, kita tinggal tail alpha dot txt. Nah, dari Q sampai Z. Oke, kemudian ada berapa jumlahnya yang ingin diambil, yaitu kita pakai strip n. Nah, kita bisa misalnya head di kepalanya yang tadi, kita mau ambil berapa? Head n spasi 6 alpha.txt. Nah, jadi memunculkannya cuma sampai F aja, cuma 6. Nggak sampai yang di sini kayak J gitu. Terus kalau tail juga sama. Tail strip n strip nggak pakai, kita 7 alpha.txt. Nah, jadi kalau tail itu ngitungnya dari bawah Z sampai T itu. Oke, di yang 11 ini kita copying files. Kita pertama buka seperti biasanya, change directory, ke documents, sudah di sini. Kemudian cp itu kayak copying, ya kayak gitulah, mungkin gitu, copying files. Terus mv itu move. Oke, pertama kita coba yang ini, cp/etc/pass, cp/etc/passwd, password. Kemudian kita enter. Kita kurang dotnya. Jadi dotnya tuh buat yang keduanya, cp/etc/passwd. Oke, enter. Kok missing? Keliru, cp/etc/passwd spasi. Nah, kemudian kita list yang ada passwordnya ini, adjective txt, keluar. Oke, lanjut, next. dd itu kayak bisa buat delete, komennya itu buat bisa copy raw data, terus bisa buat backup, sama buat file yang secara spesifik gitu. Mari kita coba. Jadi kita harus balik ke cd, kembali ke sini, ke awal. Nah, kalau sudah di awal, kita masuk ke dd, if sama dengan /dev/0 spasi off sama dengan /temporary/
Oh, swapx ini BS 1M count 50 count sama dengan 50. Oh, kurang T-nya ya, astaga. If sama dengan /def /0 of sama dengan /temporary /tmp /swapx bs sama dengan 1M count sama dengan 50. Nah, di sini ada kata-kata dd kayak yang tadi, bisa buat delete, bisa buat copy data, bisa buat backup, sama bisa buat create file. Kemudian di sini ada input filenya ke mana tadi? Ke def/0. Jadi kita input filenya di 0. Kemudian outputnya ada di temporary swapx. Nah, BS di sini itu block size-nya ukurannya 1 meja kayak. Terus count hitung sampai 50 blocks. Tuh. Oke, next. Kita masuk ke CD lagi. Yang di 12 ini moving files, MV, moving files. Dokumennya di CD /dokumen. Ini udah masuk di dokumen, kita mau pindah people.csv ke Word. mv people.csv Word. Nah, kalau udah gini, kita bisa cek di ls Word-nya. Nah, sudah masuk. Kemudian kita juga bisa pindah 2 txt sekaligus, bahkan 3 atau mungkin lebih. Contohnya kayak ini, mv numbers.txt letters.txt alpha.txt school. Nah, itu udah gini, kita bisa cek di ls school. Nah, art engineering math with alpha, letters, sama numbers. Oke, kemudian ini juga bisa ya, pakai animal txt buat zoo txt juga bisa. Kita coba yang ls dulu, dokumen langsung di ls. Nah, di sini animals txt. Oh, ini animals txt. Nah, kita ubah ke zoo. Jadi mv animals.txt zoo.txt. Kita coba ke ls. Nah, di sini sudah berubah dan juga berubah. Oke, kita next. Modul 13, removing file. Nah, di removing file ini kita pakai rm komennya, removing. Jadi udah masuk ke dokumen, kita langsung ke sini saja. Yang rm linux.txt, kita coba rm remove linux.txt. Nah, kita cek ls linux.txt. Nah, di sini tidak ada karena linux.txt-nya sudah
dihapus atau di remove filenya. Kemudian kita coba di remove worknya yang tadi. Kita coba remove work. Nah, nggak bisa. Terus kita soalnya kan nggak ada tadi, belum masuk ke rm/r work. Salah. Work. Nah, kalau gini kita cek ls work. Nah, jadi harus ditambahkan r supaya bisa menghapus dari atau remove file file worknya yang tadi. Oke, kita next ke yang ke-14, modul 14. Di modul 14 ini ada grep, command untuk filter apa namanya, teks. Jadi kita coba ke cp /etc/passwd. For example, if the pass the previously copied into the document directory. Jadi kalau pasnya tadi udah di copy di directory, di dokumen directory-nya, itu bisa detail of the special item, account, and user of the system. Oh, langsung di copy. This file can be very large. However, grep command can be used filter out. Berarti jadi file yang di dokumen tadi di dokumen directory itu besar. Jadi kalau mau ngefilter itu pakai grep supaya lebih mudah. Contohnya kayak yang ini. Kita coba grep sysadmin passwd. Nah, ini apa namanya, yang cari sysadminnya di dalam directory dokumen passwd. Oke, kita next. Nah, ini ada banyak contoh-contohnya, yang titik untuk satu single karakter, terus kotak 2 buat spesifik, kotak terus dikasih petik atas itu buat yang enggak berapa spesifik, buat satu karakter yang tidak spesifik, kemudian bintang 0 or more of the previous character buat 0 atau sebelum karakter-karakter sebelumnya, dan masih banyak lagi. Gitu. Kita next. Basic pattern. CD dokumen udah, balik ke CD tadi, grep udah, sampai sini kita langsung ke anchor karakter. Kita coba grep, ketik gini, put slash di dalam passwd nya. Nah, ini ada bahaya banget ya, ada root. Kemudian kita bisa coba lagi grep, ketik atas ini root passwd. Oh, pakai tc plus, salah lagi, tc slash password. Oke. Nah, ini udah ketemu dia root bin bash. Kemudian kita coba yang cat alpha first.txt. Kita cari yang pertama aja. Nah, A for animal sampai F for flower. Nah, kita di sini pengen cari yang grep R, huruf R yang ada R-nya. Grep, ketik R, kasih dolar, mana R tuh? Kasih dolar, ketik lagi alpha first karena di file first .txt.
Nah, udah keluar. Atau mungkin ingin coba lagi, grab, petik apa ya, L color alpha first.txt. Nah, keluar huruf animal. Kita cari angka yang terakhir. Kemudian lanjut ke match a single character. Kita coba cat.txt. Nah, ini keluar semua huruf yang ada rrrr, terus dicari ada yang huruf D nya juga. Nah, kita bisa cari yang belakangnya depannya R sama belakangnya F. Jadi mana yang ngetiknya? Grab petik R, kita coba 2 F petik red.txt. Nah, keluar ref sama roof. Ref sini sama roof yang ini. Kalau pengen satu juga bisa. Petik r.f, cari yang satu tengahnya. red.txt. Oh, kok nggak keluar? Bentar, kita coba yang 3 bisa nggak ya? Oh gini, nggak keluar soalnya nggak ada. Nah, red sama rot. Tuh. Kemudian di sini udah kita coba yang 2 tadi. Ini juga bisa 2. Mau cari yang 4 huruf aja. Kalau 4 huruf aja juga bisa. Grab, petik 1, 2, 3. Kalau yang dicontohnya nanti 4, kita coba 3. red.txt. Nah, ini keluar semua. Oke. Kalau mau cari di etc/password juga bisa, sama kayak gitu, cuman belakangnya diganti etc/pass. Kita coba r.t/etc/pass. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Match a single character with kotak. Kita coba ke profile.txt. Nah, ini kalau kotak itu buat huruf ya? Angka. Kita coba grab, ketik angka mulai dari 0 sampai 9. Ketik lagi profile.txt. Nah, ini ada 37, 31, terus ada 2. Ya, pokoknya angka lah yang di merah-merahin. Terus kalau dikasih petik itu di luar angka. Grab dikasih petik, dikasih ini namanya apa sih? Nah, inilah. Mana tadi? Dikasih yang atas gitu, itu buat ngeblok selain angkanya. 0 sampai 9. Tutup profile.txt. Nah, ini merah semua. Oke, kita iya, ini bisa buat nyari yang koma-koma gini juga bisa. Kalau gitu caranya gini, terus kasih ini, terus koma, tutup lagi, petik profile.txt. Salah kah? Itu titik ya? Titik. Grab, petik, titik. Nah, profile.txt. Nah, ini merah.
Terus kemudian match a repeated character. Kalau repeat karakter, karakter yang diulang-ulang, kita coba cat red.txt. Nah, kita apakah ada kata-kata yang diulang-ulang? Grab, petik re bintang di petik red.txt. Nah, ini diulang-ulang rd reed, pokoknya ada ini 3 huruf itu. Kemudian kita juga bisa apa ya namanya, aku bingung bahasa Indonesia. Utilizing bracket dan the pattern oh ini yang cari apa U sama I biar dua langsung juga bisa. Ketik R di pattern OE, tetap lagi tetap pakai bintang D, tetap lagi ketik .txt. Nah, kalau mau cari Z atau F atau angka lain juga, huruf lain juga bisa, cuman gak bakal keluar di sini karena di sini cuma ada R, E, D, O dan ya begitulah yang lainnya. Kalau mau cari satu angka aja misalnya grab tik F bintang gini red.txt. Ya aku clear lagi ya, spasi F bintang red.txt. Nah, ada F doang gitu. Mau cari E kayak di sini juga bisa, I-nya 2 juga bisa gitu. Kalau mau ngetik kayak gini juga bisa. Mau ngetik dulu, kita ngetik lagi apa? Ngetik sendiri gitu. Grab ketik red. Ketik. Ini kita tinggal pencet Ctrl sama D. Kok lemot? Ya pokoknya gitulah, bisa buat ngetik sendiri. Terus kita kembalikan lagi. Oke, kita next ke modul 15. Shutting down, dimatikan komennya melalui komen juga bisa. Kita pindah ke root su gini minus passwordnya. Nah kalau udah bisa, kita bisa komen shut down now. Nah ini langsung dia the system is going down for maintenance now. Nanti secara otomatis beberapa menit gitu dia langsung nyala lagi, tapi nyalanya itu dia tetap di root at localhost, bukan di sysadmin itu. Kita juga bisa ngubah tanggal di sini. Kita tunggu loadingnya. Nah kalau udah, kita mau lihat tanggalnya, date. Oh sekarang tanggal 3 2024. Oke, kita mau shutdown misalnya sekarang jam 11.40. Kita coba 11.2.41. kita shutdown. Nah di sistem, jadi kita nunggu 1 menit buat nge-shutdown ini. Nggak bisa diapa-apain gitu selama 1 menit.
Di sini juga kita bisa nambahin di akhir buat kayak shutdown plus 1. Di bawahnya kita ketik, di bawahnya kita bisa ketik terserah hello world, goodbye world di sini. Kalau di sini goodbye world. Ya masih belum. Kita tunggu 1 menit. Lama banget. Loading di restart aja. Nah ini udah bisa. Udah nyalakan lagi di 11.41. Tuh. Kalau mau shutdown terus ditambahin kata-kata plus 1. Kita thank you for your service, juga bisa, terserah pokoknya kata-kata. Nah di sini thank you for your service gitu. Kita next di 16, modul 16 network config. Kayaknya masih belum bisa ya, 1 menit nunggunya. Nah network config ini bisa lihat ngecek speed, ngecek lag kayak biasanya. Kalau di SCMD bisa ngecek lag juga. Terus RTO juga bisa ngecek. Di sini ada gitu, terus kita bisa ngecek pingnya dan yang lain-lain. Tuh. Ih lama, 1 menit. Sekarang 42. Nah ini udah bisa. Kita coba iConfig. iConfig. Oh if config. Nah ini ada ethernetnya juga, ada ke detect broadcast up runningnya, ya pokoknya tentang serba-serbi internet lah. Kemudian kita juga bisa mengecek ping C ini untuk batasannya. Kita bisa batasan 5, batasan 4, terserah. Kita coba 5. Terus biasanya 192.168.1.1. Titik 1, titik 2 itu bisa. Kalau titik 3 itu apa gitu? Nah ini ada 5 baris. Tuh 2, 3, 4, 5 ini. Nah ini 5 paket. Kalau mau coba yang titik 3 itu kayaknya nggak bisa deh. C5 192.168.1.3. Nah nggak bisa ke reach dia. Fast packet transmitted, fast error, 100% packet loss. Oke, kita bisa exit di sini. Kembali ke admin. Oke, buat yang ke-17, viewing proses di komen yaitu PS. Nanti kita cd kembali lagi. Nah, kalau ada di dokumen, kita coba viewing proses. Kita coba PS. Copy CPS. Nah ini 000.168 points, mungkin points. Kemudian kalau minus itu semua proses yang ada di semua proses yang sedang di running sama sistemnya itu aja bisa dilihat PSE gitu. Nah ini semua yang di
running sama sistemnya. Kemudian PSF lebih lengkap lagi. PS strip EF lebih detail seperti ini. Oke, kita next ke 18. Di mode 18 kita install package. Sudo sebenarnya kalau install package itu bisa ini Debian Package Management, jadi DPKG komen itu juga bisa sebenarnya, tapi komen yang ini tuh lebih tricky buat pengguna-pengguna Linux yang baru-baru. Jadi kita pakai yang apt stripcat. Nah, tapi untuk front end program juga bisa pakai dpkg itu komennya. Kita pakai sudo buat mudah dapat aksesnya. apt stripcat update. Nah, ini update. Passwordnya netlab 123. Nah, ini sangat lama, jadi mungkin nanti akan saya skip ketika waktunya udah selesai. Nah, ini sudah kayak yang di contohnya, udah dapat update-nya. Kita coba ke masih belum, ini masih menunggu lagi. Kalau udah nanti kita coba apt cache. Nah, ini apt cache search buat nyari kau. Ketemu Cause configurable talking cow. Terus kita mau install Cause. Kita sudo lagi apt get install Cause. Nah, ini lama lagi. Nah, di sini sudah diinstal. Karena sudah diinstal, kita bisa summon sapiknya dengan komen Cause. Salah. Hello world, good morning. Nah, tuh kita bisa summon sapiknya, sapik berbicara. Kemudian kita bisa update package dengan cara update sama upgrade. Caranya ya sama kayak tadi, sudo apt terus get update. Nah, karena menunggu lagi, saya akan cut. Nah, di sini saya sudah update buat apa namanya komennya, buat ngupdate ininya blackboxnya Linux sama mengupgrade. Nah, kalau selanjutnya kita ada removing package. Nah, di removing package kita juga bisa pakai apt/strip get remove, atau kalau mau nge-purge kita ganti remove-nya ke purge. Karena saya mau nge-purge, kita pakai purge. Jadi sudo terus apt get spasi purge Cause. Nah, kita tunggu. Nah, karena kita sudah nge-purge, nanti hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke modul 19. Nah, di modul 19 ini kita update password. Nah, caranya kita tag di sini password passwd. Nah, changing password forces admin. Kita ganti yang awalnya netlab, kita jadi labnet 123. Nah,
Oh, error. Kita coba passwd. Oh, current password ya, lab 123. Kita rubah ke lab net 123. Lab net 123. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita sudah sukses merubahnya. Atau kita mau rubah lagi yang mau apa namanya, status informasi passwordnya passwd pakai S yang besar sysadmin. Nah, ini dirubah pada tanggal 3 bulan 3 2024 dengan apa namanya, ini password, ini buat username-nya, terus minimumnya nggak ada 0, maksimumnya 9999 katanya, terus word-nya number of prior to password, kemudian ada inactive-nya -1 karena nggak ada. Kemudian kita pindah ke su root. Nah, untuk rootnya tadi kita ganti juga. Nah, udah masuk, kita ganti passwd sysadmin. New Unix password sama ini ya, labnet 123. labnet 123. Nah, gitu cara merubah password di Linux. Ini kita bisa exit. Oke, next ke modul 20. Nah, di modul 20 ini ada redirection untuk merubah arah-arahnya. Pertama kita masuk ke dokumen, change directory /documents. Nah, ketika udah masuk kita cat food, kita coba catfood.txt. Nah, di dalam catfood.txt ada type, yaitu food is good. Nah, kalau kita mau merubah, caranya adalah cat food.txt, kita pakai tandang seperti ini. Nah, pindah ke new file l.txt. Nah, kalau seperti ini kita bisa cek melalui cat new file l.txt. Nah, sudah. Yang awalnya dari cat food kita pindah ke new file l. Oke. Oh, ini juga bisa echo. Kalau echo itu tanpa perlu txt kayak gini. Jadi kita bisa langsung echo hi. Nah, jadi dia typing hi. Kemudian kita bisa cat new file l.txt yang awalnya food is good, kita masukkan echo. Jadi echo, kita typing hi, I like food. Seperti ini. Kita rubah ke new file l.txt. Nah, kita buka lagi cat new file l.txt. Nah, hi, I like food. Jadi kata-kata di ikut tadi kita bisa masukkan ke new file l. Next, kalau ingin dua atas bawah gitu kata-katanya, berarti echo I'm good gitu. Kita kasih double buat bawahnya, new file l.txt. Nah,
kita panggil lagi cat new file l.txt. Nah, seperti ini. Oke, next ke 21. Nah, di 21 ini kita merubah text editor kayak txt gini-gini itu bisa dirubah. Caranya kita masuk ke typing yaitu file. Nah, seperti ini. Nah, di file improved. Nah, ini udah ada informasi-informasinya. Kalau ingin one karakter misalnya apa gitu. Oh, bisa sih. Apa pakai Vim? Nah, kita di sini bisa command mode movement kayak mau nah ini tuh pindah, dia bisa pindah sendiri tuh. Di sini juga ada yang lain-lainnya kayak HJKL itu memiliki fungsi-fungsi masing-masing. Terus ada command mode action. Di command mode action kita bisa cut V, D itu buat cut, terus Y buat copy, meaning yang, terus P besar atau P kecil itu put atau paste. Kemudian delete bisa DD buat current time-nya di sini. Kemudian kita change dan yang lain masih bisa. Untuk keluar dari text editor, kita bisa type (2) key tanda seru. Duh, nggak bisa. Tanda 2 key key tanda seru. Duh, nggak bisa. The file editor doesn't want to quit without saving the changes. But you can force it to comment (2) key tanda seru. (2) key tanda seru. Ya, itu nanti bisa keluar dari file editor. Dan sekian dulu penjelasan dari saya mengenai Linux basicnya. Terima kasih telah menonton.